Lahir Duluan Podcast present. Yo, keren gak tuh? Selamat datang di Lahir Duluan Podcast. Baru nih bos. Gimmick baru nih bos. Gimmick baru bos. Gimmick nih bos. Gimmick terus. Yo. Sebelum kita mulai kita buka dulu laptopnya. Ada apa tuh di laptop ya? Itu gimmick juga guys. Sebenarnya ini mati. Itu gimmick juga guys. Gimmick aja. Udah 3 episode kan gue bawa laptop terus. Biar kelihatan But, berknowledge. ini kita episode berapa? Kelima ini. 5. 3 dong. Kan episode pertama mah di sana. Ya, tapi Keempat kan dong. hitungannya udah kelima. Iya, tapi yang bawa laptop 3. 4 lah. Bisa ngitung. Yang Ini pertama nih, nggak bawa Bisa laptop. hitung. Kan Nggak bisa ngitung. Episode pertama kan nggak bawa laptop tapi Iya. gimmicknya di Tuh atas kan. itu. Oke, jadi lanjut. semakin tidak penting, semakin juga tidak beres-beres. Betul. Nah, udah episode 5 nih teman-teman. Gimana? Setelah mendengar episode sebelumnya, pasti gabut kan? Jelas. Pasti Jelas. gabut kan? Nah, kali ini kita kembali lagi menemani teman-teman di rumah. Guys di rumah. Masih Di- di studio yang sama loh teman-teman. Masih di studio yang sama. Apa gas? Artco. Iya, Ardan iya. Komunika. Terima kasih buat Arko untuk tempatnya dan segala sesuatu fasilitasnya yang disediakan. Kita sangat-sangat berterima kasih. Mantap. Haturnuhun. Nah, sebelum kita masuk ke topik-topik kita ke depannya, Nah, seperti biasa, Apa nih? gue punya berita. Apa tuh? Itu. Kan Apa seperti tuh? biasa, hah? apa? Seperti biasa gue punya berita dari dunia mancanegara. Asik. Naon sih? Ya mangga. Apa sih dunia mancanegara yang ngomongnya? Ya. Enggak kan? Emang dari Tahu sih aing kan sebenarnya. saya nggak tahu berita kamu dari mana. mancan. Ya, oke. Jadi dari dunia perfilman. Lagi-lagi MCU menghadirkan teaser baru yang emang ditunggu-tunggu sama penggemarnya Marvel Cinematic Universe, Spider-Man 3 No Way Home. Itu. Gila dia update banget sih kalau Enggak sih. soal Gue juga sih. Gue Gue juga sih. Lu itu malu doang. lu doang sebenarnya. Dan itu di soalnya kalau mau bahas dikit soalnya kenapa fans Marvel nungguin itu katanya tuh multiverse gitu. Iya, kayak ada musuhnya Dr. Octo kan? Dr. Octo. Bukan musuhnya Dr. Octo dong. Dr. Octo Spider-Man. Nah, ya. Octo. Ya. Kan dari si Toby kalau nggak salah. Tobey Maguire dari Tobey Maguire. Dr. Ock. Terus tapi bener sih waktu si ininya si siapa? itu sebetulnya Dokter Octo. Awalnya tuh Dr. Octo yang siapa? Yang di Tobey Maguire yang Daily Bugle. Iya. Yang dibayar cuma $300 per ini. Dia ngomong kan, Tas oh ini ada nih musuh yang baru. Siapa namanya? Doctor Strange. Bagus tapi udah ada namanya. Terus dia bilang, yaudah Dr. Octo. Itu Dr. Octo. Cuman emang semakin ke depannya dia dipanggil Dr. Ock. Disingkat. Nah, Ya. terus itu ada crossover dari Tobey Maguire. Yang Tobey Maguire, Green Goblin ya ada. Green Goblin ada di Itu dari- trailernya. Itu dari si Toby. Terus Dr. Ock dari Toby. Dari Toby. Terus ada ini Electro dari Andrew Garfield. Ya, terus ada Sandman dari Toby. Oh iya si Ntar ada Mysterio, ada Lizard, Rey Mysterio. Ray Mysterio. Bu itu. Itu mah John Cena. Oh John Cena, Ray Mysterio apa Rey sih? Mysterio itu yang pakai topeng yang 619. Buyaka. Oh iya. Ray Enggak tahu. Mysterio. Yang pakai topi siapa? Yang pakai topi. Panji, Ada Smackdown. Panji. Bukan. Ada yang Smackdown yang dia tuh kalau datang ngeri aja dia Kane. Oh, si Undertaker, Undertaker. bro. Undertaker. Nggak pakai topi, Cok. Oh, topi topi Topi. kayak Slash. Iya. Kayak Slash topinya. Pakai jaket kulit Kan ngeri itu. gitu ya. Emang orangnya underground. Underground dan dipanggilnya Undertaker. Dari kubur. Apa sih dari Itu kan coffin? Dari peti. Dari peti dan sempat ada apa namanya konspirasi katanya tuh. Apa? Dia tuh mati beneran katanya tuh. Tapi masih ada. Jadi mati terus gimmick. mati terus teh hidup lagi katanya konspirasinya emang itu teh real gitu katanya teh. Gimmick biasa. Iya gimmick. Tapi kalian dulu percaya itu beneran kan? Gue percaya itu beneran Percaya dulu. dulu. Gue gak usah bohong anjir. Ya adek gue semek kayak gitu. Gue kira beneran. Iya, tapi ternyata itu tuh settingan, Cok. Iya emang ada di Maksudnya TikTok ya. Kayak aneh aja. Kayak bego ya kita dulu berarti. Iya. Gue Emang lu sekarang udah gak bego? Udah enggak dong. Oh parah. tapi gue menyadari bahwa gue menyadari itu settingan tuh waktu kelas 6. Gue iya kayaknya. Gue banget tidak telat. Gue Telat SMP ya? deh. Gue SMP ya? Gue pas nonton tahu sih, cuman dikasih tahu dari orang tua. World Wrestling World Wrestling Iya, Entertainment. entertainment. Wasting Wrestling. Wrestling. Bergulat. Bergulat. Oh. Entertainment Kok belakangnya.
ngomong-ngomong berita gue tergeser ya sama topik Smackdown nih gimana nih? Ya gitu. Ya pokoknya gitu. Tobi. Kita dapat berita itu tuh yang paling baru, yang masih hangat. Soalnya benar-benar ditungguin banget gue. Pas keluar gue langsung buka, enggak 2 hari kemarin itu. Gue juga dari platform Tok sih liatnya. TikTok. Dan itu memang tanggalnya itu kan masih teaser. Nah, tanggal tayangnya itu di 17 Desember. Selama ya. Itu tapi kita nungguin banget tuh buat film Spider-Man Way Home. Soalnya di dalam itu ada siapa coba? Doctor Strange. Dia ngebukain multiverse-nya katanya. Tapi katanya ada yang bilang Doctor Strange ini jadi villainnya. Bukan villain sih, tapi dia tuh lebih ke apa namanya? Berarti Spider-Man-nya ada banyak gitu. Iya, dari universe lain maksudnya. Berarti ada si Toby. Ada. Kan gara-gara si si Spider ada. Si Tom Holland ini ketahuan kan. Dia Ketahuan. berusaha buat ngapus Di ingatan Spider-Man mereka. Far From Home tuh. Iya. Aduh, gue gak nonton lagi itu. Gini nih. Enggak, soalnya buat gue Spider-Man Tobey Maguire. Ya, emang. Gue malas. Jujur. lain. Kalau Tobey Maguire OG banget kalau menurut gua ya. Kalau si Tom Holland dia teknologi banget. Iya, kayak Itu tapi loncatnya bagus. Serius. Spider-Man loncatnya bagus. Enggak, dia si akselerasi dia di atas. Andrew Eng pernah baca si Apanya? semacam artikel. Tapi Toby tetap. Toby dong, sumpah. Lu nonton yang Toby dah. Wah itu chaos banget guys. Tapi dari zaman itu soalnya SD jaringnya bener-bener dari dia. Iya. Oh, soalnya di Amazing udah ada ini tekniknya. Teknologi dia pakai kan itu. dari si Tony Stark ya. Kalau yang Andrew Garfield bukan sendiri dia. Kalau si Garfield itu dia bikin di kamar. alatnya dari mana dia? Dia bikin kan karena kan kalau diceritanya kan Peter Parker tuh pinter kan kalau Iya, itu. emang pinter sama sih buat tiga-tiganya pinter cuman malas ya gitu. Kayak jadi siapa? kayak gue. Gila banget. Oke, jadi pokoknya gitu teman-teman, ada berita dari dunia perfilman yang Spider-Man. Terus gitu. mungkin ada berita bahagia buat Jawa Bali. Apa tuh? PPKM level 4 iya, diturunkan ke level 3. Ya. Itu puji Tuhan banget sih itu. Ya, tapi bukan berarti kita boleh renggang ya protokolnya. Kita harus tetap jaga protokol, jaga jarak, cuci tangan, dan berharap lebih baik ke depannya. Gitu. Itu sampai tanggal berapa sih? Kalau nggak salah sampai tanggal 30. 30 tadi habis Senin. Itu tapi pasti sampai Senin Ya, terus pasti Senin. gitu sih. Mungkin ntar diperpanjang lagi jadi level berapa nggak tahu ya. Turun dong. Ini perspektif. Dan kita udah ngasih berita. Kita berdua udah ngasih berita. Lu? Saya baca. Iya, yang lu baca. Saya baca. Saya nggak mau asal ngomong. Berasumsi aja, nggak mau. Nggak mau sekedar berasumsi. Saya mau langsung berbicara dari Apa itu? Kumparan Oto. Usulan DPR bahwa pajak sepeda motor 150 cc ke bawah akan dihapus. Cocok. Lumayan sih lu. Gua 110. Saya 149 kalau di STNK. Itu pas kapan? Nggak tahu. Kan masih usulan. Oh, usulan. Tapi BSMK 149. Iya, terus Enggak, lu 155. Jadi kalau misalnya jadi gua masih kena dong. Iya. Masih kena. Enggak bohong, hapus jangan di ACC. Kalau gua kan 110, dia tapi dia itunya jadi 115. Lu berapa 150? Lu 155. Kena juga. Kena lah. Ya udah jangan di ACC ya, tolong. Jangan di ACC. Oh gitu. Emang gitu. Itu kan motornya apa dan gak ngerti lah hitungannya gimana itu, tapi pokoknya kalau misalnya 250 jadi 255. Oh gitu, emang gitu. Oh, emang bisa tinggal sana. Tapi siapa? Dealer. Beli. Tapi kalau kita misal kan tadi udah ngomongin berita ya segala macam. Kebetulan kita di season pertama. Ntar kan ada season 2 kan. Amin. Di season pertama tuh kita mau anjir ngomong wae aja. Selain Boleh ngacak-ngacak pohon. Oh, enggak Cok, yang gini Cok. Gitulah kebanyakan gini. Ya, yang editnya PR ya. Saya nggak mau tahu di sini ntar ada pohon. Tapi kan ngomongin season 1 kan semua dari sudut pandang mahasiswa. Betul. Dengan berhubung 4 episode ke belakang bahasannya berat banget ya kayaknya tuh ya. Kelihatan lah ya muka gue. Kelihatan mukanya. Biasanya sih gue kayak iya, dia kan gak pernah serius juga ya. Emang jobdesknya belok-belok. Emang jobdesknya belok-belok jadi ya fun aja gitu, fun aja. Capek ya kita. Gua sebenarnya capek. Maaf. Jadi kita mau bahas sebenarnya mungkin ini udah pernah dibahas sama
podcast atau YouTube orang lain. Itu kalau nggak salah YouTube-nya Bang Boris, Bang Uus, udah mereka bahas tentang Unpar dan Unpad. Nah itu Unpar dan Unpad tuh. Yang Unpad siapa? Boris ya? Unpad si Uus. Oh, Unpad sastra Inggris dia. Keren, Cok. Itu tuh keren. Nah, kalau gue pengen bikin ini terinspirasi dari dia. Gimana kalau kita bahas Unikom, ITB, Unpar. Woi, Unpar. Tapi dia kan belum ngalamin. Bodoh amat, biar dia ayo mikir. Tapi kan belum ngalamin Unpar, udah ngalamin cembeluitnya. Iya. Terus episode 1 sampai episode 5. Tapi kan Unpar kan bukan aing ya, Do ya. Bukan aing. Unpar kan jalan cembeluit. Mungkin makanan yang di cembeluitnya kan. Itu dan dadar. Dadar jadi sebut itu materi saya. Sebelum jauh sampai situ, mungkin batasan-batasannya obrolan kita tuh kayak tongkrongan di situ, tongkrongan terkenal di Unpar apa sih? Kayak lu Kobus gitu kan, kalau gua ada kayak gitu. Kok nih dari gua dulu ya, dari gua Unikom. Nah, kalau dari Unikom paling terkenalnya sebenarnya juga gua nggak tahu sebenarnya ada apa aja. Kalau nggak pernah jarang nongkrong. Jarang nongkrong juga sebenarnya gua di Unikom dan nggak punya teman. Kenapa sih? Kalau boleh tahu. Padahal lu kan secara anak ilmu komunikasi, sosial banget anaknya. Iya, parah, sosialita banget nggak sih? Gua kan udah gue udah cerita di podcast episode berapa? 2 nggak salah. 2 yang pertama kita di Artco. Ya coba di recall. Nah itu pokoknya kan gue nggak terima gue masuk Unikom, jadi gue down gitu loh. Nah kira yaudah, tapi kan gue sempat ada di kampus semester 1 sama 2. Ini bukan angkatan corona. Gue mah angkatannya. Kenapa ininya merah? Hah? Merah gitu? Merah, Cok. Subaru. Itu apa anjing? Itu apa? Mana merah? Ini. Kenapa bego itu? Merah gitu? Iya. Bohong anjir. Kejepit pintu ya. Main ketapel. Makanya bedak dulu. Ya, silakan Pak. Oke. Lah ini mah nyamuk BG. Nyamuknya gede banget. Kecil gitu. Gede. Wah, gila parah banget. Nah, kalau gue di Unikom sebenarnya kayaknya tempat makan. Unikom kenapa Ji? Tempat makannya tuh ini ADD. Ya. Warkop ADD. Kita tahu. Warkop Ed. Itu sebenarnya bukan Unikom doang sih. Kayak Bandung Legend. Bandung Legend. Nah, cuman kan emang dekat dari kampus gue juga bingung mau ngomongin apa lagi. Ya udah Unikom. Ya itu apa namanya? Warkop ADD. Kalau seberangnya kampus nggak ada emang. Seberang kampus. Jadi sebenarnya kulturnya Unikom tuh jarang banget nongkrong di depan kampus. Bentar, Unikom tuh yang gedungnya bagus itu HB. Gue coba bagus aja. Maksudnya kayak yang ada BCA bukan? Yang ada BCA bukan? BCA BNI yang ada billboard, ada itu ITHB. Ada robot. Itu gua. Hah? Oh, yang ada robot gua. Yang banyak kaca. Kaca full mah ITHB. Enggak tahu aing. Yang mana yang ada robot, ada banner robotnya. Yang ada BNI-nya. Iya. Itu Unikom. Kalau yang BCA ITHB. Oh, dia segmennya Ricis, lu tau Ricis guys? Iya, Ricis. Nah, itu depannya itu kampus gua. Itu Unikom. Oke. Oh, iya, tahu. Iya, nah itu. Nah, kalau enggak tahu ya kalau menurut kan itu rame banget tuh di kalau weekend. Malam kan. Atau kan ada malam gua enggak tahu. Banyak yang belum. Nah, jadi nggak kayaknya yang gue lihat nggak semua kultur anak-anak Unikom tuh kayak di kampus-kampus lain nongkrong depan kampus segala macam, tapi lebih nongkrong ke gang-gangnya gitu loh, kayak jalan-jalan kecilnya sih, kecelwa lebih ke masuk jalan-jalan gitu, kayak nongkrong di kosan ya. Lu tau lah kalau lu ke ADD kan kosan banyak banget tuh. Nongkrongnya di tempat gituan kalau nggak ke ADD. Ya warkop di situ juga. Cuman kalau depan kampus ada namanya Warman. Warman. Kan Yamaha tuh. Yamaha ya. Yamaha. Terus ada rumah kecil gitu lah. Terus ada kayak kafe kecil gitu di depan Unikom banget. Ada kafe kecil situ. Nah di situ itu Warman tuh kayak apa ya namanya kalau Pujasera gimana sih sistemnya Pujasera? Pusat jajanan serba ada. Bukan berarti. Ya kayaknya gitu deh, Jadi ada tenan-tenan banyak gitu kan. Nah, kayak gitu. Di situ kalau Unikom tuh di situ biasanya itu pulang kampus. Enggak, nunggu kelas. Nunggu misal kelas. Ya, Enggak. Depan Unikom banget. Kampus Dago. Ada gua kampus Dago. Lu jangan anggap remeh. Gua juga lo, Bro. Enggak, di mana? Itu apa kalau Unikom Mart Hits Radio Unikom itu tuh kampus Dago ada kelas-kelas juga di situ. Oh itu tuh yang pikir tuh Dago yang jalan Dago gedenya itu. Oh enggak ya. Itu masih di Pati Ukur dong.
Tapi dari pintu Dago juga ada. Oh, depan ini. Kalau di jalan Dagonya? Depan apa tuh tempat minum, tempat bar Verde. Ya, Verde udah tutup. Depannya kan ada tuh BNI, Unikom Pasca Sarjana. Oh, di situ. Ya, itu bisa keluar situ. Lu tahu sih? Makanya ngobrol teh jangan cuma sekedar topik lu doang, topik dia juga. Gali lagi sekarang dia mau jokin aing gitu. Gue baru mau ngomong, makanya kalau ngobrol jangan bercanda terus. Kelihatan di sini knowledge-nya siapa yang lebih tinggi. Anjas. Ya, silakan. Kalau enggak ADD, Warman. Tapi kalau misal udah malam biasanya ada sate. Kalau dia ngomong tuh anjir, gue gak enak ngomongnya tuh sate apa lu dibilangnya bukan sate Unikom tapi adalah tit. Salah ngomong dah. Wah kacau. Brand lain, sebut brand lain. Disebut brand lain. Itu sate nggak tahu. Gue nggak tahu. Itu enak. Sumpah. Gue mabok. Gue sakit gara-gara itu. Kok lu play victim banget sih? Dia mabok terus makan di situ, telat makan. Nah, itu masalah dia. Penyakit saya kan itu. Iya, penyakit miskin masuk angin anjir. Nah, itu. Terus kalau nggak itu Lau Indomaret Point. Iya. Indak sebelah Ricis. Itu Indomaret Point. Dan biasanya kita biasanya anak Unikom bilangnya tuh kalau nggak Indopo IDP. Indomaret. Gue baru tahu sih sebutannya Indonesian anjing. Goblok. Dok, kapan hidup lu nggak ngebelokin orang lurus aja gitu jalan lu? Bisa nggak sih? IDP bari IDP. Indomaret Point. Kalau nggak Indopo, Indomaret Point. Ih, gue juga masuk kampus kan. Ji, ke Indopo ah. Hah? Indopo. Namanya kayak tempat beli bangunan gitu. Depo apa? Air, Cok. Depo air. Depot. Oh, depot. Lagi belokin cepot terus. Nah, udah terus. Nah, di sebelah itu ada Forsi S. Ya, itu kan kafe tuh. Kafe, nah di tengah-tengah itu tuh ada Pujasera juga. Dan biasanya itu tuh tongkrongan anak-anak ilmu komunikasi di situ tuh. Gue tahu dari kating-kating angkat 15, 16 itu namanya Obong. Gue nggak tahu itu obong apa tuh, nggak tahu gue. Obong. Ya udah cuma gitu doang. Dede, Warman, obong ya. Tapi kan Unikom, siapa yang nggak tahu Unikom dan itu jalanan penuh dengan jajanan. Jadi sebenarnya gue bisa keturun ke bawah ke Unpad. Apa yang nggak ada coba di DU? Apa yang nggak ada di UIDU kan? Nah itu kalau dari Unikom gitu doang. Sebenarnya apa lagi? Itu doang sih sebenarnya. Banyak banget kan. Di bawah ada susu murni. Ada susu murni. Lo ada sekoteng Bangkok tuh. Gak tau gue. Kan kepindah ke SPG aja sampai ada 2. Iya SPG. Kalau nggak SPG sebelah kampus gue. Kalau nggak SPG yang kemarin kejatuhan pohon. Ada yang di bawah tuh itu kejatuhan pohon guys, ambruk semua. Khawatir anjir. Ayo dengar dari ada masuk ke Info Bandung. Ada. Nanti gue carilah. Itu kalau dari Unikom kayak gitu. Sweet siapa dulu? Kenapa harus sweet sih? Tinggal cerita aja anjing. Dewasa lah. Saya dulu. Nah, oke, Nando. Kalau dari Unpar saya menyempitkan ini menjadi 3 yang terbaik menurut saya. Apa tuh? Teman-teman Unpar kalau saya salah mohon maaf. Oke, karena lu kan ini dari perspektif saya. Ya, dari sudut pandang. Yang pertama. Pujasera Dadar, aka racun. Ya itu terkenal. Dosa pisan, Cok. Gue belum pernah coba. Kan udah anjing. Lo makan gue kagak, gue nyamperin doang. Ya gitu? Iya, waktu itu gue datang baru beli pot nih, Sekarang nggak sih? Boleh. Oke. Gas ya? Baru satu. Kalian kalau getar-getir liat Unpar mah. Oke, sok sebutin. Enggak getar-getirnya lihat apa dulu nih? Siapa yang nggak tahu dadar panas di Unpar? Itu dadar panas enak banget sih itu. Soalnya gue baru pertama kali nemuin dadar yang ada emang dagingnya kan di ada dagingnya, terus ada ayam, kambing, sapi. Kan piring segede gini kan. Itu full harga 20.000 cek beli parah. Enggak 18.000 cowok. Ayo makan. Ayo makan. Lu sampai lu nggak suka aneh. Suka lah. Lu sampai nggak suka aneh. Itu baru satu. Pukul anjing gue Sabtu mau berangkat situ Patenggang pakai apa kalau gue bayar anjing? Apa? 2 itu mungkin 20.000. Bahas dulu dong apa dadarnya. Tapi kan itu juga banyak kan, ada banyak, ada dimsum, ada apa ya. Tapi yang paling terkenal itu dadar. Yang paling ke permukaan lah kasarnya. Soalnya gue pernah makan di deretan si dadar itu habis. Jadi kan gue gak jadi beli itu. Gue beli capcay. Biasanya di depan kampus tuh capcay 12.000, pakai nasi 15. Itu berapa? Pas bayar 25. Goblok. Anjing mahal banget. Wah. Gila, 25.000 tuh bisa buat 2 orang makan. Iya emang benar. Di situ tuh ada ini juga cah kangkung yang enak. Beda kelas. Saya belum pernah.
Enggak, cah kangkungnya tuh di sebelah dadar. Saya ke situ dadar. Iya sih gue juga kalau ke situ dadar. Ada lagi tau. Oh lu dulu deh, lu dulu. Sok. Itu kalau gue dadar. Ada satu tempat di Unpar yang gue demen. Oh ini sok. Satu dadar. Racun ya. Berarti racun ya. Racun atau dadarnya? Dadar. Oke, dadar. 2. Yang kedua. Apa namanya? Anjing. Gembul. Itu gue gak pernah ke Gembul loh, sumpah, dan gak tahu letaknya di mana. Ini beda gak? Gemini mah di belakang gak sih? Beda. Gembul tuh berarti yang di pengkolan itu ya? Oh, gue pernah. Iya, gue tahu. Itu kayak warteg paling juara menurut gue. Tapi masih mahal tetap. Gue gak tahu berapa. Mahal gak sih? Gue gak tahu. Nggak sih standar warteg nggak sih? Berapa emang? 15.000 kenyang. Dompet Unpar. Warteg 15.000. Wah, udah gila lu. Udah 3 topping, Cok. Gue 3 topping di Bu Emuls 12.000. Ceban sama kerupuk. Iya. Sama nutrisari. Enggak, goblok. Itu udah sama nutrisari. Logikanya anjing. Enggak jelas. Di paket bandul 15.000. Tempe orek, tahu, rolade. Gua terong, telur balado, sama kalau nggak mungkin sama ayam, sama sayur 15.000. Gua usus. Udah sama nutrisari gua udah. Usus ayam. Oh murah sih. Sama nasinya banyak kalau di Gembul tuh. Nggak kayak. Kalau Emul ngambil sendiri. Ya nggak usah. Iya Emul. Bagus. Iya bagus. Ape. Ikan bagas kalau makan tuh ikan kan biasanya. Iya kalau makan ikan. Itu kalau beli Padang gue ikan. Iya anjing nggak jelas anjing. Enak bego ikan bakar. Terus lanjut. Itu 2. Yang ketiganya aduh. Apa? Kalian pasti udah ngebaca nih di sini. Bentar. Gembul tuh sempat renov kan kemarin gue denger. Emang ada apa sih? Gue makan pas tempatnya jelek. Oh iya. Apa sempat enggak sempat kebakar. Kalau kata temen gue, kalau kata Rian Limbong, anak manajemen, sempat ada kasus. Gue nggak mau. Oh iya. Tahu itu kasusnya gue tahu dan teman-teman juga mungkin tahu. Limbong kan pelatihnya. Rian Limbong manajemen. Lihat Limbong kan mukanya. Enggak, lu enggak menyangka dia pelakunya gitu. Boleh dicek di TikToknya. WLE 3 kali. Oh, bisa kelihatan lah mukanya gimana. Aduh, sangat inspiratif mukanya. Gembul. Udah ada gembul? Dadar, gembul. The one and only Sleepy Madam. Berikan aku 20 tusuk kambing Sleepy Madam. Dia namain itu gimana gitu. Gue kira bukan Madam. Sleepy Mother. Gue mau ngomongin ini Sleepy Madam. Ada aja. Ya oke, kira Sleepy Madam. Gue ngantuk. Jujur. Pernah? Gue gak suka. Pernah. Tapi biasa selalu aja. rame. Itu malam minggu. Itu sampai pagi. Clubbing. Yo, kalau enggak setelah clubbing. Iya, template orang-orang pasti kayak gitu. Template ini ya, template Bandung gitu ya. Tahu enggak clubbing kayak sampai. Gue juga enggak tahu gue sebenarnya. Emang kita juga enggak clubbing, coy. Anak-anak clubbing tuh, anak clubbing. Duh, saya mah. Interest. Interest bersama kita. Kayak Bunga Antuk di kayak cuman di segini doang tempatnya, dikit kecil kan. Kayak iya. Cuman kayak ya jalan ini aja, jalan menurut. Lo kalau ke situ beli minumnya Denkau bego. Pernah enggak? Denkau putih. Terus dia kayak pop es jatuhnya. Oh iya. Tapi di mananya di Bunga Antuknya? Saya enggak tahu. Wah, gila juara. Nah, saya kalau kan minumnya air putih. Iya sih. Bacot. Enggak benar, tapi kan makannya enggak tahu berapa banyak. Oh. Bunga Antuk ini juara lah pokoknya. Tapi kalau Bunga Antuk ya kita review tempatnya ya. Gak enak tempat duduknya, Wak. Yang ini ngemper. Enggak ada. Ya kalau ngemper kan kita di tempat manapun juga ya ngemper ya. Misalnya ada tempat-tempat yang berdua. Ada satu yang emang paling gak enak tuh di sebelah solokannya. Tempat duduk kayak gini anjing. Sakit anjing. Gue biasanya tuh di depan kosannya itu yang ada pagar belasan dikit. Ya tapi kalau udah rame kan itu udah kalau udah rame banget anjing. Gila anjing itu mah. Gak enak juga sih gak enak banget. Ganggu. Saya ganggu dong selama ini. Ya emang kan lu gak pernah lu mengindahkan hidup orang, lu selalu ganggu hidup orang dong. Enggak. So di Unpar tuh ada lagi, kalau di Dadar kan di deretan Racun tuh. Lo lurus dikit, ada belokan ke kiri ke bawah. Wow. Oh, ke Red Doors. Gak tahu. Kok tahu Red Doors di sini? Enggak gitu, goblok. Balik we. Saya enggak tahu loh. Enggak gua belokannya aja yang enggak tahu turun ke bukanya panik banget. Ke bawah kan anjing. Enggak ngapa-ngapain. Enggak. Tapi itu yang turun ke bawah kan. Iya. Turun terus ntar ada kos-kosan itu tuh belok ke kiri, sekarang jadi Red Doors. Kayaknya beda deh, beda belokan. Sama. Gria apa Jogja sih? Jogja. Ya, lurus lagi kan. Ada belokan ke bawah. Iya sama. Nah, pas sebelum turun itu tuh di kanan ada ayam asap De Harmoni. Oh iya. Wah. Itu apa? Ayam asap.
Ayam bentuk ayam gitu. Ya tahu, maksudnya lu jelasin ayam asapnya tuh blok. Lu jelasin itu bentuk asap ayamnya gitu. Jadi ayam biasa kayak lu beli ayam disuir-suir gitu. Oh enggak. Potongannya misal beli dada, ayam asap dalam bentuk dada, terus pilih sambelnya. Oh, yang dijual tuh sambelnya. Maksudnya dia menjual cita rasa sambalnya. Sama ayam asapnya dari dong. 1 sampai 10 ayam asap. Apa maksudnya? Rate. Kalau dari harga sih lumayan lah 2. Bego. Iya, daerah situ 27. Anjing mahal banget. Tapi udah dapat nasi, dapat minum. Tapi kayak minumnya apa? Minumnya es teh manis refill. Sumpah. Oh, berarti kayak Chris Bar. Itu ya Chris Bar juga kan sekarang Chris Bar segituan. maksudnya siapa? Gua atau lu? Iya. ITB. Lebih seringnya tuh anak-anak ITB dibanding anak-anak gua. Tapi ada Unpar juga di situ. Pasti ada sebenarnya. Tempat olahraga Unpar. Iya Pasaga. Lebih dekat di situ juga. Gua juga punya Saraga. Lo punya nggak? Gue nggak punya, gue lulus aja pinjam ke kalian. Sumpah gue lulus pinjam ke kalian. Bisa buka ya? Iya pinjam ya guys ya, ntar gue. Kalau gue berapa sih? Tapi itu enak banget sih. Itu kalau dari saya. Sambal matahnya juara. Ada satu lagi. Kok kalian yang banyak tahu ya? Iyalah. Saya online teman-teman. Ada, ntar kalau lu udah masuk tuh di belakang. Sampai ngomong OBC lucu. Bukan OBC. Gue mau ngomong OBC ntar, tapi sebelumnya Bukit Jarian. Bukan. Iya itu enak banget. Ini apa lu dari enak. Tapi makanya orang nggak bisa ngomong kan, makanya orang belum pernah coba. Maaf. Gue udah dari gue udah kayak bumerang anjing, jadi dari. Iya. Nah itu kalau dari tongkrongannya anak hukum apa sih namanya itu yang Rawa. Oh ya Rawa. Rawa masuk ke atas tuh koop. Ada namanya koop. Nggak koop, namanya tuh koop. Di situ ada tuh ayam bistik. Wah, gitu. Lu ntar kalau dia udah buka harus coba. Iya, pernah ngomong deh. Sial pernah ngomong. Itu ayam bistik atau nasinya nasi merah ya? Bukan. Tapi pokoknya Unpar tuh lengkap sih. Maksudnya dari dompet cuma sanggup 10.000 sampai yang sekali makan 50. Ada Starbucks aja di situ juga. Ada Kuro, ada Starbucks, Kuro. Sejiwa di putih di atas, ada kopi eyang di belakang, ada etnik. Satu lagi yang mahal, Masagi. Tapi Masagi enak sih kopi. Iya emang enak, terus view-nya juga dapet sih. Anjing kan. Tapi mahal. Internet ada cerita internet jelek. Unpar banyak. Ya pokoknya itu tuh koop, ntar lu patut coba tuh, enak banget. Jadi ntar ayam bistik itu dipotong-potong, terus ntar dikasih kuah bakso yamin gitu tau gak sih? Dan ada baksonya. Dia tuh berarti dari Rawa lurus ke bawah atau lurus? Dari kan Rawa kan naik dulu kan tuh. Rawa turun dulu. Naik lagi. Nah itu tuh ntar sebelum kan gembul belok. Ntar tuh ada kayak tempat makan juga. Nggak, sebelumnya deket dari gembul. Ntar kita lihat dah. Ya mereka nggak bisa lihat. Oh iya, ntar ya teman-teman juga pasti tahu lah ini. Oh, si paling tahu deh ya. Kan mereka Unparnya udah offline kan lo. Koop. Terus gue jujur belum pernah makan di OBC. Gue di OBC cuma futsal. Iya, gue juga sih futsal. Futsal sama badminton gue sempet di sana. Futsal kan gue juga sama Lolopa ada. Iya sama gue. Ada. Badminton tuh kan lapangan yang turnamen itu loh yang anak hukum. Iya, apa? Badminton jadi nggak sih? Nggak tahu gue. Si Igzoy tahu tuh main itu enggak. Jadi so tahu kan lu anak bis anjing. Mereka kan cerita. Iya. Kalau OBC makanan di OBC banyak sih. Banyak. Gua belum pernah coba. Banyak. Ada kopi 10 juga. Kopi apa? Kopi 10. Gua tahu gua. Banyak lah ya. Terlalu banyak lagi varian. Benar, pertanyaannya satu, yang anak Unpar siapa? Saya kan online. Ya kamu kan semester 3 nongkrongnya di Unpar. Iya, makan saya enggak masuk kuliah, saya nongkrong di Unpar. Unikom udah. Unpar udah. Tapi enggak, ntar kalau anak-anak Unpar nongkrongnya di mana sih? Gua enggak tahu. Yang lu tahu aja. Saya. Kalau dari cerita kawan-kawan saya, saya nggak ngomong anak Unpar nih, tapi saya ngomong FISIP. Berarti lebih ke spesifiknya FISIP ya? Dia di depan FISIP itu, nggak di depan, dia naik tangga dulu. Oh, pohon FISIP. Yo iya. Di situ. Yang tangga ini. FISIP namanya. Nggak, itu tuh bukan tamsip. Ada kalau yang gue tahu tangga apa ya? Tangga aborsi. Hah, curam banget. Curam pisan. Jadi kasarnya kan kalau. Curam pisan banget. Oh, itu gini ya. Itu sih, tapi gue baru kesana sekali sih, gara-gara online juga. Vaksin itu ya? Enggak sih, gue nggak vaksin, ini yang vaksin. Tapi yang nemenin ini 4 orang. Itu goblok sih. Kelihatan lah ya yang pengen banget masuk kampus siapa? Itu. Jadi sebenarnya kalau nongkrong tuh bukan di tempat-tempat yang tadi kita sebutin. Tapi ada aja sih. Di Racun ada kan? Itu di terminal itu kan ada kan terminal. Ada. Banyak sih. Setahu gue dari teman-teman gue yang dihukum, itu anak-anak hukum juga di situ. Kenapa dihukum?
Lu nggak pandai belok-belok, nggak pandai belok-belok. Belajar lagi lah. Itu kan banyak anak hukum kan di situ, di si racun itu. 19, 20. Nggak tahu gua, tapi katanya sih turun Kenapa lu ketawa dia? Kenapa dia ketawa? Gue bingung kenapa tuh. Tapi gue denger itu emang turun temurun tongkrongan itu. Di mana sih? Itu terminal dia keluar dia diracun itu. Ya dipakai madot lah segala macam lah. Apa? Madot itu apa? Madot. Bahasa Maja. Oh itu bahasa Atma katanya. Madot apa? Mabui. Oh. Ya pakai minum gitu lah. Mabui itu panggilannya Desta sama Caca. Abuy. Oh. Ada kepanjangan. Apa tuh? Anak buah Yesus. Tapi kan gak mungkin Desta anak buah Yesus. Sumpah lu Kata udah. Daripada biasanya kalau kalian debat tuh lama loh. Gue ditinggalin. Kalau kalian debat tuh gue ditinggalin. Kita lempar kali ya. ITB lah. Kalau ngomong pisan dari tadi. ITB, jujur gue jarang sih beli makan di luar. Soalnya kan tim bekal, tim McD. Tim McD kalau kata Pak Anan McD. Mekel di mah. Soalnya lumayan sih ngehemat juga ya. Kalau di ITB tuh kan pasti kalian tahu Kubus. Seberang di Ganesa. Jujur, gue nggak tahu Kubus di mana. Jadi kan pintu masuk Ganesa. Di seberangnya itu ada kayak taman huruf letter U gitu. Terus ada ada kayak patung bentuk kubus. Iya. Itu disebut kubus. Itu nongkrong di dalam atau di luar? Di situ, di pinggir jalan ya. Terus di dalam tamannya gitu. Ya udah nongkrong aja. Terus kemarin tuh rame sama anak 19 sama 20 sih yang baru masuk. Itu tuh soalnya mereka belum masuk ke himpunan. Jadi biasanya ntar kalau anak ITB nongkrongnya sama anak himpunan lagi. Oh, jadi emang kulturnya. Iya. Kalau lu sebelum masuk himpunan, lu otomatis masuk kubus dulu, kasarnya gitu. Yang anak nongkrong pasti ketemu-ketemunya di kubus. Di kubus dulu. Atau enggak di Sadikin. Oh jauh bro. Di belakang. Sadikin di itu kan rumah sakit Pasteur. Itu loh. Tadi kan ngomongin Chris Bar yang di situ. Sebelumnya tuh ada Sadikin, Warmindo. Terkenal lah. Oh kayaknya gue pernah lihat. Oh Sadikin. Sadikin. Nah terus di depan di Ganesa tuh banyak lah. Ganesa Salman. Itu kan banyak Pujasera juga gitu. Iya gitu sama kan. lah kayak gitu. Gue pernah makan situ, makan Padang. Enak, murah kan. Berapa ya? Tapi ya be aja ya. Sebenarnya gini loh, kalau makan Padang bukan di tempat rumah makan Padang, nggak enak. Gue mau jujur kurang. Paling enak dibungkus gak sih? Justru paling enak dibungkus. Iya maksudnya masih kan, banyak. Kalau lu di tempat yang singkong sampai keluar, singkong Padang apa? Oksigen tuh udah daripada telur dadar. Padang atau telur dadar? Kenapa nggak dua-duanya? Lu punya uang. Iya anjing. Gampang banget ngomong. Ya lanjut. Gue pernah makan di situ. Di Taman Sari juga ada. Taman Sari. Unis bahkan Taman Sari mah? Bukan. Kebun binatang. Oh ya. Kata Sin. Yang ada belah kiri tuh yang sebelah kiri. Oh itu yang gue hampir jatuh. Habis Batan. Iya. Ini apa? Baru kan? Itu baru kan? Udah lama. 2000 berapa sih? Diem lo nggak tahu. Diem aja. Apa? Yang pinggir-pinggirnya itu bukan yang pas belokan gitu? Iya. Di bener anjing malu. Itu kan itu. Tampes sebetulnya Taman Sari Festival. Itu tuh kan juga ada parkiran tuh. Si Odang namanya atau siapa gue lupa. Pokoknya anak SBM masuk parkir itu mobil, motor. Soalnya dekat ke gedungnya mereka. Oh, itu dekat gedung SBM. Iya, itu tuh juga ada di situ ayam asap tadi. Gue pertama makan ayam asap tuh di situ. Terus gue nanya, "Bang, ini aslinya di mana?" Dia bilang di Unpar ada tuh, di bawahnya itu ada kayak rumahnya gitu. Kok lu kepo untuk datengin tempat aslinya? Soalnya suka habis terus. Kasihan ntar mic-nya kejauhan. Oh. Suaranya kecil. Ini goyang nih guys. Ini coba. Gini maju. Nah. Jatuh. Jadi emang gitu. Lu harus sambil pegangin berarti. Ya pokoknya itulah awal mulanya gue tahu si ayam asap itu. Ayam asap. Terus ada lagi. Bentar, gue mau nanya dulu, yang Kubus itu biasanya rata-rata yang nongkrong di situ anak apa? Biasanya sih atau nyampur aja? Nyampur aja kalau di cuman Gak ada yang cuman anjing. Ya. Soalnya kan tadi yang budaya nongkrongnya anak himpunan tuh kan kalau di ITB kan himpunannya kayak yang solid banget. Parah sih, keren. Anak-anak teknik, anak-anak tambang, segala macam lah itu solid sih, solid banget lah menurut gue. Dan di sekrenya pun buat nongkrongnya enak, bisa ngerokok. Gimana sekre mah gitu sih. Gimana sekrenya sih? Di sekre gue nggak boleh tuh ngerokok. Sumpah. Karena kan lu isinya kan cewek semua, lu doang yang lu doang yang jalu. Enggak juga sih. Enggak sih. Dikit lah yang jalu, dikit lah ya, lebih banyak bikang. Terus apa lagi ya? Udah sih. Lupa lu. Apa? Ganyang udah jarang, Pak. Gelap nyawang. Tapi kan di mana? Ini rumah Pak Engki, Badak Singa.
Kalau dari Ganesha belok kanan, tembusin masjid. Kita bagi makanan. Kita bagi makanan tuh. Ingat gak yang ke tukang yang tukang kuda? Nah, itu tuh itu, sebelum kita belok ke situ tuh itu gelap nyawang. Sebenarnya bentukannya sama-sama aja kayak yang di Ganesha sih. Sama-sama. Tapi cuman lebih ada tempat juga. Ya, lebih ada tempat dia. Oh, itu juga ada yang enak tuh di situ tuh. Ya, ayam kola sama ada kayak bentukannya kayak bistik juga. Tapi pakai hot plate gitu. Tapi sumpah antri mulu. Berapa 17.000. Anjing masih cek lah. Masih murah. Ya gue juga di Unpar itu tuh yang di co-op tuh harganya segituan juga. Itu enak juga tuh. Tapi tetap sih kalau kata gue juaranya di TB tuh si Sadikin itu sih. Sadikin itu. Tapi kan banyak juga anak ITB ke ADD. Iya, banyak banget anjing. Setiap gua kesana tuh pasti pakai jaket himpunan-himpunan yang kalau enggak ada yang pakai jaket alma mater. Nah, itu gua enggak ngerti sih kenapa pakai jaket alma mater kemarin. Teman kita. Temannya teman kita. Siapa? Ya adalah. Lu enggak nge. Sebenarnya gua enggak ya enggak apa-apa sih. Enggak nyalahin juga sih, cuma kayak aneh aja. Temen kita dipakai jaket himpunan. Nah, siapa anjing itu? Siapa, Cok? Pokoknya gitu ya. Ini nyebelin banget emang nyebelin anjing. Tapi ya gue juga jadi FOMO. Kok kalian minum. Tapi ya udah sih TB paling itu doang. Kalau gue mungkin gue anaknya kurang main soalnya kalau makan gitu gue lebih sering ke daerah Unpar sih. Kenapa? Soalnya ini template gue sih kalau pokoknya gue pengen nyampe rumah tuh. Siapa guys di Unpar guys? Nah itu pertanyaannya, ada siapa sih lo di Unpar? Sampai dikejar banget. Iya, coba ada siapa? Pokoknya gue biasa ke Kopi Eyang yang di belakang etnik. Waktu itu kan belum. Zaman-zaman lu awal kuliah kan belum di sana. Semester kan sama temennya di situ. Gue ke situ mulu. Kayaknya nyampe rumah tinggal tidur aja. Lu lebih sering dulu ke tuh bagus Kopi Eyang tuh. Iya, itu semester 3, semester 4. Semester Cimbul buka tuh. Cimbul buka, gue Cimbul. Iya, ke Cimbul. Kayak emang sedikit kayak tiap hari. Kenapa lu enggak nyaman di situ? Enggak nyaman di ITB-nya anjing nongkrong? Gue juga. Internetnya jelek, Pak. Oh, emang ada wifi? Per sekre sih. Maksudnya kenapa lu nggak itu kan kalau dulu di sekre kan, kenapa lu emang jarang gitu nongkrong di Kubus gitu? Ngapain? Awal-awal meren. Awal-awal mah ada mungkin. Ada sih sekali 2 kali, cuma kayak ngeliatnya, ngapain? Gue pikir. Kenapa? Soalnya mungkin buat gue budaya nongkrong tuh baru kali ya. Gue melihatnya kayak buang-buang waktu. Anjing. Sekarang Ci di mana? Ya, tena jam berapa? Itu kan baru. Maklum lah sama gue. Cupu. Gitu. Terus gimana? Biarin. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Episode 2 terus diulang-ulang. Enak gue. Ya gitu sih. Oh iya. Gitu. Siapa lagi ya kalau misalnya di ITB yang Chris Bar tadi belum. Chris Bar. Ya, di Jatkov itu kan tapi baru guys. Baru Chris Bar sih yang emang ini, dan itu Chris Bar wah itu terbaik sih untuk teman kita Teddy. Anda terbaik. Teddy HD Anda terbaik. Terus apa lagi ya? Tempat tongkrongan di gua ntar gue pikir-pikir dulu deh. Udah anjir. Apalagi Unicom nggak ada sih. Soalnya kalau gue pikir-pikir anak-anak ITB tuh jarang nongkrong di luar kampus. Kalinya di luar paling di kosan temennya lah, atau enggak di kafe mana lah. Iya sih, tapi berarti gitu gak sih? Anjing ITB nongkrongnya kalau enggak nongkrong di dalam, apalagi anak-anak timur maksudnya? Jadi maksudnya Indonesia Timur atau Timur ini kan, nih misal FTSL ITB nih kan? ITB ini lu masuk. Dari mana? Dari Ganesha. Timur, barat. Oh iya. Gue di barat. Jadi belakang, anak depan tuh biasa identik sama anak Salman. Salman di mana? Salman kan di Ganesha, di jalan Ganesanya. Oh, masjid. Di Pengkolan itu. Nongkrongnya di situ? Nongkrongnya di mana? Ya, yang anak depan ya pasti yang. Oh, maksudnya di Salman itu tuh, nongkrongnya di sebelah mana? Tapi di jalanan itu aja ataukah di dalam masjidnya? Kayaknya nggak nongkrong sih. Jadi Salman tuh ada kayak lembaga-lembaga lagi yang belajar ngaji lah. Oh, perkumpulan lagi. Yang suci-suci, yang baik-baik, anak depan disebutnya. Suci-suci yang baik-baik. Anak belakang tuh deket sama trek larinya Saraga. Itu ada Sanken namanya. Sanken. Jadi ada tangga turun gitu. Terus banyak sekre-sekre. Yang ini bukan yang lu pakai orasi? Iya, yang gue pakai orasi itu. Di situ pada nongkrong. Di up dulu nggak sih? Orasi nggak tuh? Terus. Pada nongkrong di situ, anak belakang, anak timur, identik sama anak geodesi, geofisika, pertambangan, perminyakan, pokoknya yang
Laki ditembak. Kepala, pundak, lutut. Laki. Kalau yang barat tuh ada himpunan gue biologi di situ. Barat sebelah kiri ya? Iya, berarti dekat parkiran yang waktu itu kita istirahat sepeda. Iya, sipil. Tamfes. Jadi gue Parkiran lebih sipil bukan ngomongnya. parkiran sipil di depan. Ya tapi gue kalau parkir motor di situ. Gue soal pernah masuk situ, parkir di situ, terus masuknya ke gedung Hasan dari H aja. Nama gedung-gedung itu nama orang kan? Iya, Matias Aruf. Bukan, ada dari H. Gedung elektro aja. Oh, gue juga nggak. Oh iya, ada. Laptek-laptek kan. Lapteknya elektro gue pernah masuk kan. Tapi tua banget sih gedung itu. Iya, macam-macam sih di ITB tuh. Ada yang anak nongkrong ya emang nongkrong, ada yang nongkrong ngerjain tugas, ada yang nongkrong. Ya nongkrong kosong. Oh, hah? Ada, gue pernah waktu itu. Tapi iya gue tahu. Itu pakai tas Asus. Iya, sumpah. Tas laptop Asus. yang ntar ujungnya kotak. Iya, ujung kotak. Terus itu gue lagi apa ya? Lagi mau jajan di depan ada KKP, Koperasi Keluarga Pegawainya ITB. Gue lagi mau jajan beli es krim. Ada orang berdiri megang laptop. Gue kira dia ngejar data atau apa kan? Terus gue nonton anjing. Di depan ATM. Terus gue kayak goblok. Tapi biasanya kayak gitu pinter, Cok. Kadang iya, kadang enggak. Kadang ada yang nyebelin anjing. Ada yang nyebelin kalau ngobrol teh. Wah anjing. Ya tapi ya udah itu. Tapi kan itu emang dunia dia. Kita juga mungkin mereka juga ngelihat kita aneh. Iya. Apa sih nongkrong, ngerokok. Macam-macam memang orang-orang ya. Iya, orang-orang macam-macam. Tapi kita orang jadi macam. Tapi kita jadi jauh ya. Ini kan tongkrongan tuh. Tadi membahas tempat makanan. Enggak ada lagi gitu di Unpar yang lu tahu? Gue kan belum terlalu. Tapi kan sejauh ini lu sering main ke sana. Enggak juga sih, Cok. Kan kalau ke Unpar kan ini, Cok. GoFood kalau udah di dalam kamar. Hah? Oh iya gitu sih. Tapi ya tiap kampus punya budayanya sendiri-sendiri sih. Yang gua kepo tuh Unpad anjir. Kata cewek gua, kata si Katya. Di Nangor ya? Nangor kalau dia dihukum kan? Enggak, udah sok. Gua akan belok. Gua liat dia anjing. Kalau anak hukum kan itu seberangan sama anak unikom. Dia seberangan sama anak komunikasi. Katanya tuh pada makannya tuh ke kantin komunikasi katanya enak-enak terus emang fakultas kantin. Anjing keren banget, Cok. Gedung-gedung gitu. Jadi sama kayak ITB gitu. Itu masuknya dari yang golf kan? Bisa sih. Bisa tapi gue nggak tahu pintu masuknya dari mana. Gue masuk yang dari Gerlam, nama ininya Gerlam, gerbang lama. Pakai biskun. Iya. Ya, nah gitu masuk kan ntar kalau sosum ke kanan kan cewek gue sosum kan hukum ke kanan. Jadi kalau yang mana ceweknya? Yang mana ceweknya? Gue cewek cuma satu, bro, dan tidak akan pernah ganti-ganti lagi. Amin. Tuh Kat, udah serius Kat. Nikahin kan anjing. Nikahin Kat. Nah terus udah lanjut lah. Apa sih? Jangan gitu gue merah anjing. Gue malu. Tapi sama sih ITB Nangor juga kayak gitu. Si Adam ya lebih tahu deh. Nah pasti tahu lah. Dan adanya udah dari Nangor. Iya itu udah 24 jam. Ya, sebenarnya di Bandung juga 24 jam. Terus dia mau gimmick lagi sekarang. Iya gue tahu. Sok gimmick dulu sok gitu. Nah, dan itu tuh katanya makannya di kantin komunikasi. Karena di kantin komunikasi kan lu tahu sendiri lah anak-anak Ilkom tuh pasti bening-bening ganteng-ganteng. Iya. Ya itu buat cuci mata. Sama. Dan katanya ada enak banget soto atau apa gitu, katanya enak banget. Ada sate. Sate apa? Di seberang Gerlam deh. Gua nggak tahu gua. Bukan. Lo kalau naik bus turun di Unpad tuh ada haltenya gitu lah. Ada halte kan sebelah kiri. Sebelah kiri. Dekat ATM Gallery. Iya, lo nyebrang. Nyebrang ke. Enggak, bukan yang di ujung. Kan kalau di Unpad nih gerbang Jatinangor masuk yang Gapura. Ya terus buat belok kiri. Terus ada stopan, ada perempatan. Itu juga ada pangkalan ojek lah. Ya, gitu. Bisa berhenti di situ, bisa berhenti di depan yang ujung. Ini berhenti yang di perempatan. Berhenti di perempatan, terus lo nyebrang ke arah Jatos, ke arah Brimob. Iya, enggak kejauhan. Oh. Ada jalan jalan kecil itu kan. Jalan kecil. Heeh. Situ ada warteg, itu juga enak. Situ gue makan sebelum ke Manglayang di situ. Sama ada sate Pak Darmo gitu, gue lupa. Sate Pak Darmo ya. Itu beneran gue beneran naik gunung. Kenapa panik? Kenapa panik? Pokoknya itu sate. Pokoknya itu sate enak banget. Teman-teman harus coba deh. Pak Darmo ada juga di Bandung mah. Gue lupa namanya. Di rel. Pokoknya depannya D. Mana rel? Di rel. Kasihan tuh di rel. Di rel bukannya. Iya. Di rel mah tuh pas jualan sate di rel. Pokoknya itu enak deh. 25.000 gitu. Sate kambing tapi. Enak. Harus coba. Gue masa lu nggak tahu lu belum pernah jalan-jalan ke Unpad? Nggak bisa disalahin juga sih. Nah, nanti saya cari coba. cari do soalnya di Unpad banyak makanan-makanan. Udah sih yang saya pengen teh. Nggak mau yang baru dapat beasiswa ke UPH itu.
Ya tapi udah Tanjung aing guys. Panik. Biasanya kan dia yang biasanya biasa aja. Sekarang udah gini aja lu panik. Nah, ini udah ngomongin banyak banget tentang apa jajanan-jajanan. Itu bakat anjing. Tapi seru-seru ya jajanan-jajanan di setiap kampus ya. Nanti gue bakal cobalah ke boleh lah. Gue mau ke. Nah sekarang kan kita mau coba ke Dadar dulu. Nah, kita coba Unpar dulu. Coba ke Unpar dulu. Nanti kita food trip tapi lagi sepi anjir di TW. Maksudnya Ganesha gak ada yang buka, dikit banget. Sumpah. Iya, racun. Ya kayak racun juga. Tapi masih rada rame. Unpar masih rada rame gak sih? Tapi itu teh harusnya mah full sampai depan gerbang Unpar anjing yang ujung. Enggak sisa-sisa aja segitu. Nanti kita coba. Dan mungkin teman-teman juga ada yang ini Ji, kalau di Unicom nih kurangnya ini, lu lupa masukin. Kasih tahu di kolom komentar. Di Unpar juga nih. Panjinya, kenapa Panji nggak tahu? Kan gue jelasin, gue kan jarang masuk kampus. Marahin aja. Nah itu misalnya kayak ntar di Unpar ada apa yang memang ini teman-teman bisa lebih tahu komentar aja gitu. Betul. Ya sebenarnya episode ini mah nggak berat-berat lah, cuman pengen ngobrol-ngobrol santai aja yang tentang ini. Jadi kalau konklusinya ya dari kita mah cobalah lupa makan lah. Jangan lupa makan, coba juga. Coba cari tahu di kampus masing-masing ada apa. Ada apa di kampus masing-masing ada apa? Hidden gem gitu. Mungkin kalau untuk bahas apa namanya jajanan, tongkrongan kampus udah dulu kali ya. Dan ya yang kita tahu juga cuman segitu ya. Betul. Dan seperti biasa, mahasiswa baru. Kamu maba online. Belum pernah merasakan kampus. Lebok. Iya. Merasain. Maaf ya. Dan seperti biasa dari episode sebelumnya kita selalu mengundang teman-teman untuk kalau punya bisnis apa, kayak usaha apa, share aja ke kita dan kita pasti siarin, maksudnya kita sebarin di sini nih. Kayak kemarin kan contohnya kantin serundeng tuh. Dan jangan lupa juga follow, nanti kita kasih stikernya gitu di sini. Jangan lupa follow kantin serundeng. Nanti di sini ada dapur Mama Yanti. Terus ada nggak dari teman-teman lu? Usaha-usaha teman-teman lu? Belum. Lu nggak ada yang punya usaha anjing? Mama Yanti Kitchen. Nah, terus tunggu gimmick dia. Apalagi. Mama Panji Kitchen. Jadi gitu guys. Sama Yugo Kitchen. Mungkin udah sejauh ini kita ngobrol tentang tongkrongan sama tempat makan sebenarnya lebih detailnya. Tempat makan di setiap kampus kita. Kalau ada saran juga teman-teman, bahas ini boleh banget ya. Di kolom komentar di YouTube. Setahu gue di Spotify juga bisa komentar sih. Oh iya. Bisa nge-komen, cuman gue nggak tahu cara komennya. Boleh di komen di Spotify. Coba kalau ada yang bisa komen aja nanti ya kita buka. Kita kasih tahu ya. Mungkin segitu dulu teman-teman di episode kelima ini tentang makanan dan tongkrongan di setiap kampus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk YouTube Lahir Duluan Podcast. Dan jangan lupa follow juga Lahir Duluan Podcast di Spotify. Dan terus dukung kita terus ya. Oke? Ada lagi? Cukup lah. Yaudah. Dadah. Thank you untuk episode 5. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao Bella. Bener gimmick gue diambil mulu.